Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Indigo Boy. Cerita ini ditulis oleh Nana Wazet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Indigo Boy. Ngapain gue kompak jadi bego? Maaf aja ya. Gue kepengen lulus sarjana, sukses dan jadi bos. Gaya lu jadi bos, tampang-tampang kayak lu pantasnya jadi tukang kebun no, barengan sama Pak Ahmad. Nurdin, bangsat, jangan bawa-bawa nama bapak gue, monyet. Oh, bapak lu monyet? Mustaqim melempar botol plastik bekas tepat ke kepala Rama. Lu monyetnya setan. Oh, ada monyet kesetanan. Dalam males ngobrol sama modelan sempak. Berisik monyet. Dia terbangun karena kedua sejoli itu terus berdebat mengganggu tidurnya. Niko sih sejak tadi asik saja bermain dengan ponselnya. Walaupun ia mainkan game saja, setidaknya itu lebih baik daripada mendengarkan perdebatan tidak jelas dari kedua temannya yang kurang waras itu. Di saat Niko sedang asik bermain game, Amara datang menghampiri lalu duduk di samping Niko. Main game terus, coba aja aku punya handphone jadi bisa hubungin kamu di saat kamu butuh aku atau aku butuh kamu. Tapi aku nemuin sesuatu, kita bisa ngobrol berdua nggak di kamar kayak biasanya? Niko segera bangkit dari tempat duduknya. Ia berpindah menuju kamar. Kemana lu? Kamar? Hotspotnya jangan dimatiin kok. Asli lu doang yang baik mau minjemin hotspot sama gue. Yang lainnya mah pada kayak tai. Si Niko keseringan di kamar sendirian, aneh gak sih? Ngapainnya dia? Paling manjain bubungnya. Pikiran lu mesum, setan. Levia, gadis ini merasa tidak baik-baik saja sejak pertemuannya dengan Niko. Entah mengapa ia merasakan hal aneh. Terlebih lagi, tiba-tiba saja ia berada di rooftop. Lalu Niko mengucapkan kata terima kasih padanya. Levia jadi kepikiran. Apa maksud cowok itu? Apa besok aku beraniin diri buat nanya apa maksud kata terima kasihnya ya? Sebenarnya Levia masih diambang kebingungan. Di sisi lain ia penasaran, tapi di sisi lain ia takut. Masalahnya Niko ini kelihatannya kejam, apalagi sikapnya yang dingin membuat Levia jadi semakin ragu jika harus bertanya. Tapi kalau nggak ditanyain nanti bakal penasaran terus. Aku kenapa sih? Kok aneh banget tiba-tiba mikirin kakak itu? Entah dorongan dari mana, Levia mulai mencari tahu tentang Niko lewat akun sosial media. Ia mencari nama Niko pada akun Instagram. Muncul nama Niko Pratama dalam pencarian Levia yang paling pertama. Ia langsung menstalk akun tersebut. Dan benar rupanya itu Niko. Tentu saja dari foto profil sudah jelas. Hanya ada satu postingan Niko dan teman-temannya, bahkan tidak ada caption yang tertera. Hanya ada komentar-komentar dari banyak penggemar lelaki itu. Levia hanya hafal dengan wajah Rama juga Tio yang pernah tidak sengaja bertemu saat dimana ia menubruk Niko secara tak sengaja. Niko memang paling tampan di antara teman yang lain, dan pria itu pula yang paling susah digapai oleh gadis manapun. Coba aku punya pacar kayak Kak Niko. Mimpi kamu, Levia. Udah tampang aku pas-pasan gini, miskin lagi. So-soan pengen dapetin kakak kelas terpandang di sekolah. Dari mana Levia tahu nama Niko? Tentu seluruh penjuru sekolah tahu siapa Niko. Bahkan saat dimana Levia tak sengaja menubruk tubuh pria itu, orang-orang sekitaran heboh menyebut-nyebut nama Niko. Dan dari situlah Levia tahu bahwa cowok tampan itu namanya Niko. Levia tidak berani meminta pertemanan pada akun IG Niko. Ia hanya mencari tahu diam-diam saja. Ia juga menyimpan foto Niko, mengeditnya agar foto bagian teman-temannya dipotong dalam pengeditan. Nanti Levia akan mencuci foto itu lalu disimpan di dompet kecil miliknya.
Baru kali ini Levia menyukai pria yang justru baru pertama kali ia temui di sekolah. Jantungnya langsung berdebar-debar tak karuan jika mengingat wajah tampan Niko berhadapan dengannya. Terutama suara seksi pria itu saat mengucapkan kata terima kasih kepadanya. Aku besok temuin aja deh, aku penasaran juga maksudnya apa. Amara menyodorkan sebuah kalung dengan liontin bulat. Di tengahnya berwarna hijau, kalung itu berwarna putih dan berbentuk seperti rantai. Kepala Niko terasa sakit, ia seperti mengingat sesuatu yang sebelumnya pernah terjadi namun bukan pada dirinya, melainkan kepada kedua orang yang selalu mengusik penglihatannya. Wajah kedua orang itu tidak jelas, tapi ucapan mereka begitu jelas dapat Niko dengar juga rasakan. Ini apa? Menurut lo apa? Kalung, tapi kalung apa? Pakai ini dan sebut nama gue tiap kali lu butuh gue. Maksud kamu apa sih? Aku gak ngerti. Lu pacar gue. Hah? Suatu saat lu bakal ngerti. Niko berteriak cukup keras membuat teman-temannya di luar langsung heboh buru-buru menghampirinya ke kamar. Sementara Amara, hantu itu hanya bisa diam menunggu sampai teman-teman Niko pergi, barulah ia bertanya. Kok lu kenapa? Kejepit. Jawab Niko asal ia kembali memasang ekspresi biasa saja. Padahal tadi ia benar-benar kesakitan, tapi saat tahu teman-temannya menghampirinya, ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Apanya yang kejepit? Kepo lu. Pada pergi deh. Gue gak kenapa-napa. Ketika temannya itu segera pergi, Mustaqim berbisik pada Rama. Bung, si Niko kali ya kejepit. Itulah pentingnya membaca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Dia Kristen goblok. Saat teman-teman Niko sudah pergi, Amara duduk mendekat di samping Niko. Tadi kamu kenapa? Kamu sakit? Gak apa-apa. Niko, kamu suka gak sama kalungnya? Kamu pakai ya? Itu cara buat kamu bisa panggil nama aku dan aku bakalan ada buat kamu. Niko mengerenyit. Ucapan Amara dan kegunaan kalung yang gadis ini berikan benar-benar sama persis seperti yang ada dalam penglihatannya. Sebenarnya apa hubungannya sama apa yang mata batin gue lihat? Niko, kamu kok bengong? Iya. Iya apa? Pakein. Amara kemudian memakaikan kalung itu di leher Niko. Setelah selesai, Niko malah menarik dagu Amara agar menatap wajahnya. Wajah tampan Niko begitu lekat menatap Amara terlihat sangat manja. Makasih. Hanya berucap satu kalimat saja berhasil membuat Amara mematung. Matanya tak berkedip menatap wajah tampan di hadapannya itu. Kenapa? Amara yang ketahuan terpesona, ia langsung menunduk dan menjauhkan wajahnya yang tadi begitu dekat dengan wajah Niko. Bibir Niko mendarat cepat pada bibir Amara, bahkan pria itu tidak berniat menyingkirkannya. Hingga sekarang bibir keduanya menempel membuat Amara tak bisa berkutik. Setelah dilepas, Niko mengatakan, "Lu cantik." Untuk kedua kalinya kalimat itu muncul di mulut Niko. Kini wajah Amara sudah memerah menahan blushing. Sialan, Niko benar-benar sudah mengklaim dirinya sebagai pemilik. Levia, gadis itu memberanikan diri menghampiri Niko yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di kantin. Jika ada Niko di kantin, maka para ciwi-ciwi mulai mencari-cari perhatian dan kawasan kantin lebih ramai oleh para murid perempuan yang berada di sana. Tubuh Levia nampak berkeringat dingin, belum juga bicara tapi ia sudah ketakutan duluan. Mau balik lagi tapi kepalang sudah tinggal beberapa langkah berhadapan dengan Niko. Kak Niko, ucapnya pelan, tangannya meremas ujung baju seragam karena takut. Niko menoleh, begitupun dengan teman-temannya. Terlihat wajah Niko yang benar-benar tidak tertarik untuk bicara. Ia kembali fokus pada layar ponsel. Lu di kelas yang kemarin nabrak Niko kan ya?
Kalau berani sih kesini nemuin Niko pula. Mending nemuin gue ganteng, baik hati dan tidak bangsat. Mustaqim menonjol kepala Rama gemas. Banyak bacot. Neng geli saya naon kesini mau ketemu Niko ya. Mending ketemu Amu saja, dijamin nyaman sampai gemeter lambungnya. Najis mus, jangan mau deh. Cewek dia yang kemarin aja diputusin cuma gara-gara jari kelingkingnya kecil. Bukan anjing, gue mutusin dia karena dia udah mau tunangan sama yang lain. Sama aja lu nyakitin dia. Ditolol, coba kalau lu ada di posisi gue, lu juga pasti ngelepasin kan? Gila aja gue gak ada harga diri mau sama tunangan orang. Berisik setan. Tio kesal, pria satu ini memang ketus, galak pula, maklum saja, belum menemukan pawang yang tepat. Kak Niko, aku boleh ngomong gak? Tanya Levia gemetaran. Sumpah demi apapun Levia tidak bisa menahan nervous dalam dirinya saat bertemu kembali dengan Niko. Apalagi pria itu sekarang sangat dekat dengannya. Walaupun posisinya duduk tidak menatapnya sama sekali. Ngomong aja di sini, apa yang mau lo omongin sama Niko? Gue translatein, soalnya si Niko kagak akan ngomong misal gak penting. Niko bangkit dari tempat duduknya dan tak disangka-sangka sekarang pria itu menarik tangan Levia untuk pergi dari kantin dan ikut bersamanya ke tempat yang tidak ramai. Baru kali ini gue liat si Niko berani nyentuh tangan cewek. Biasanya kan jangankan nyentuh, ngelirik aja kagak. Yo, tapi bener kan dia sama lu gak ada apa-apa? Gue jadi sekali lagi lu ngomong masalah itu, gue bikin lu masuk ICU. Maaf yo, gue kan cuma memastikan. Tio memutar bola matanya malas. Ini semua gara-gara ulah amarah, jadi Tio terus-terusan dicurigai. Sekarang Niko berada di depan gudang sekolah bersama dengan Levia. Pria itu menatap lekat Levia dan kemudian meraih tangannya. Levia kaget bukan main, bahkan wajah Niko terlihat garang. Justru manis sekali ketika senyuman itu terbit di hadapannya. Kenapa? Mau ngomong apa? Kak, aku... Kok masih kasih? Kak, maaf aku nemuin kakak Niko. Cuma mau tanya soal kata terima kasih kemarin. Melihat wajah Levia yang sepertinya tak sama dengan yang Niko pikirkan, ia langsung melepas kasar tangan Levia yang tadi ia sentuh. Ia pikir yang ada di hadapannya ini adalah amarah. Jangan pernah nemuin gue. Kak, tapi aku gak ngerti yang kemarin kakak bilang makasih. Kita kan gak saling mengenal, terus kan nih. Mendapatkan tatapan maut dari Niko membuat Levia berhenti berbicara. Keringat dingin terus ia rasakan, bahkan tanpa ia sadari sekarang wajahnya memerah merasakan ketakutan. Gak ada. Sekali lagi lu berani nemuin gue pastiin lu keluar dari SMA Garuda. Levia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Ancaman itu mampu membuatnya berhenti berbicara. Niko melangkah pergi meninggalkannya begitu saja setelah ancaman tadi. Ia berharap gadis cupu itu tidak lagi berani menemuinya, terkecuali amarah yang meminjam tubuhnya. Sial, ia pikir tadi amarah. Kalau begitu di mana sekarang amarah? Sejak bangun tidur Niko tidak melihat hantu cantik itu. Niko melirik kalung yang melingkar di lehernya. Ia memanggil nama amarah dalam hatinya berkali-kali. Dan hantu itu datang menampilkan senyum manisnya. Niko, gimana sama baju yang aku pakai? Bagus kan? Niko sendiri bingung, hantu satu ini dapat baju dari mana sih? Tanpa basa-basi, Niko langsung saja menarik pinggang amarah agar berada dekat dengannya. Aneh jika bersama amarah ia selalu ingin melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Dari mulai mencium, memeluk, bahkan menarik amarah agar duduk di pangkuannya. Niko selalu ingin lebih dari itu, tapi ia masih waras untuk mengingat amarah bukanlah manusia. Keduanya ini sedang berada di dalam UKS, kebetulan sepi dan memang UKS yang satu ini jarang sekali ada yang masuk atau menempati. Niko jawab, aku cantik nggak pakai baju ini? Niko memperhatikan baju dress berwarna merah yang dipakai amarah.
Hantu ini selalu cantik dan benar-benar terlihat seperti manusia. Cantik. Niko, jangan kayak gitu, lihatnya aku malu tahu. Malu kenapa? Kamu kayak mau makan aku. Emang? Ih, kalau aku dimakan nanti kamu gak punya aku lagi gimana? Tinggal cari hantu baru. Mana ada, gak ada yang secantik aku. Jangan cari hantu baru. Melihat wajah cemburu Amara membuat Niko gemas. Jadinya ia semakin ingin membuat Amara cemburu. Tapi gue mau. Ya udah deh, terserah kamu. Aku pergi aja. Niko tertawa terbahak. Ia menarik Amara agar lebih dekat lagi. Ia peluk. Kamu ngerjain aku ya? Lucu. Apanya yang lucu? Muka lu. Tapi yang tadi gak lucu. Kamu beneran mau cari yang lain? Gak akan. Pipi Amara bersemu merah. Ya ampun, begini saja bisa membuat dirinya semakin salah tingkah. Masalahnya wajah Niko ini sulit untuk dihindari. Niko tampan sekali. Apalagi kalau mode remaja, sangat tidak baik untuk kesehatan jantung. Namun sayangnya jantung Amara sudah tidak berfungsi. Niko, nanti pulang sekolah aku ajak main ya. Aku pengen pergi beli es krim jalan-jalan. Dahi Niko mengernyit. Bagaimana bisa, pikirnya. Kamu pasti bingung. Aku pakai tubuh Levia boleh ya? Sebenarnya Niko tidak suka jika gadis itu ada di hadapannya. Niko hanya menyukai jika Amara yang benar ada untuknya. Tapi selain tubuh Levia, siapa lagi? Niko, kamu keberatan? Gue mau. Ye, nanti kamu beliin aku es krim ya. Niko menunjuk pipinya meminta agar Amara menciumnya. Awalnya Amara ragu, tapi wajah Niko yang kelihatan memaksa. Maka ia melakukannya. Ia mencium pipi Niko. Niko mengusap puncak kepala Amara yang sangat menyayangi hantu cantik itu. Demi apapun Niko tidak bisa lepas darinya. Avatar nyerang sekolah kita lagi. Ucap Rama tergesa-gesa menghampiri Niko dan yang lainnya. Baru saja Niko hendak menumpangi motornya, ia dikejutkan dengan persoalan geng tidak berguna itu. Amara yang tidak tahu menahu hal itu, ia berada dalam tubuh Levia dan berlari kecil menghampiri Niko. Niko, kita jadi kan? Pertanyaan dari Amara membuat teman-teman Niko yang lainnya melirik. Pacar lu? Cila pacaran cie. Gak ada waktu lagi. Buruan ke depan gang. Tegas Tio yang kemudian semuanya menumpangi motor masing-masing setelah memakai helm. Aku gimana? Naik. Amara menuruti. Ia ikutan naik. Rupanya benar geng Avatar mulai membabi buta. Mereka berani menyerang SMA Garuda dengan menimpuk batu-batu dari depan gerbang sekolah saat para murid bubaran. Niko dan yang lainnya turun dari motor dan terjadilah aksi saling menyerang. Amara yang duduk di atas motor celingukan bingung. Aku harus ngapain? Iya, aku punya ide. Amara mengambil ranting pohon kecil. Ia langsung ikutan berada di tengah-tengah mereka hendak menyerang. Hahaha, cantik dan pemberani. Apa? Berani kamu? Sini lawan aku. Enggak lah, gue masa lawan cewek sih. Amara memukul lebih dulu perut pria bernama Gino itu. Kayak dicubit tau. Lady Gino, si pria bertubuh gemuk itu. Kok cewek lu no? Niko langsung menarik Amara agar jauh dari area perkelahian itu. Diam di sini. Niko melawan 4 orang sekaligus, sementara Mustaqim, Tio dan juga Rama melawan sendiri-sendiri. Zidan tersenyum setelah mendapatkan pukulan keras dari Niko di pipinya. Sementara yang lainnya tumbang dan sudah lemah tak sanggup lagi melawan. Jangan cari perkara di sini anjing. Larangan adalah perintah. Gengs, cabut. Instruksi Zidan kepada teman-temannya yang kemudian langsung menumpangi motor mereka masing-masing. Dasar pengecut. Gaya lu main keroyokan. Kalau masih kalah mending main congklak sana. Kenapa lu biarin mereka pergi? Niko melirik pada Amara di sana yang masih memakai tubuh Levia. Gue cabut duluan. Ia lalu menghampiri Amara, menarik gadis itu dan kemudian pergi. Si Niko beneran pacaran sama adik kelasnya itu?
Maybe. Lu kapan ya punya cewek? Gak bosen jomblo mulu? Gak penting. Penting tahu cewek adalah penyemangat. Dia memutar bola matanya malas, kemudian dia langsung menumpangi motornya kembali. Sialan nih si gentong Gino nonjok pipi gue sampai gigi gue mau ompong. Sama perut gue juga sakit kena pukulan berkali-kali, tapi mereka lebih parah. Ram, kapan ya kita pacaran? Bangsat, gue masih normal anjing. Maksud gue kapan lu sama gue punya cewek bego? Gue nyari yang 25 ke atas. Selera lu tante-tante. Janda cuy lebih berpengalaman. Makasih ya Niko, aku senang banget loh. Teriak Amara setelah mendapatkan es krim yang Niko belikan untuknya. Melihat wajah menggemaskan itu membuat Niko semakin sayang pada gadisnya. Lu tadi diapain? Gak apa-apa kok. Justru aku pukul si gendut itu, tapi katanya kayak digigit semut. Niko tertawa kecil mendengar apa yang baru saja Amara ceritakan padanya. Setelah es krimnya habis, Amara merengek-rengek menginginkan punya Niko yang bahkan baru 2 jilatan saja. Aku mau. Nanti pilek. Aku kan hantu, mana bisa pilek. Lu pakai tubuh orang. Kamu peduli sama Levia? Wajah Amara berubah marah, bahkan hantu itu memilih pergi meninggalkan area kafe tersebut. Niko menghela napasnya kasar yang mengejar Amara setelah membayar 2 es krim itu. Ini yang Niko takuti, jika Amara memakai tubuh orang lain, hantu itu akan selalu salah paham padanya. Berbeda dengan pikiran Amara yang justru takut jika Niko memiliki perasaan terhadap Levia. Rasanya Amara menyesal mengapa ia harus memakai tubuh Levia. Sudah jelas Levia ini cantik walaupun kelihatan cupu. Bagaimana jika nanti satu saat Niko tertarik? Seharusnya Amara memilih memakai tubuh murid perempuan yang tidak sama sekali menarik. Jadi kemungkinan Niko juga tidak akan pernah jatuh cinta pada manusia yang Amara pakai tubuhnya. Ra. Niko memeluk Amara dari belakang. Keduanya berada di sebuah jembatan gantung. Jembatan yang dijuluki jembatan cinta pada tempat tersebut. Cemburu. Aku takut kamu suka sama Levia. Aku gak mau itu terjadi. Gak akan, lihat gue. No one can take me from you. Gue gak gampang jatuh cinta, dan cuma lo yang bisa buka hati gue dalam sekejap. Terlihat jelas Niko mengatakan hal itu dengan tulus. Apa yang dikatakan pria itu benar. Selama ini Niko tidak pernah tertarik pada gadis manapun. Bukan karena ia tidak normal, tapi memang tidak ada satupun yang berhasil membuka hatinya. Lalu Amara hadir, membuat dunianya berbalik. Prinsipnya untuk tidak menjalin hubungan hancur. Sekarang Niko malah mengklaim hantu itu sebagai miliknya, tanpa peduli perbedaan besar di antara keduanya. Tidak tahu akan seperti apa nanti, tapi Niko berharap saat waktunya Amara pergi dari hidupnya. Saat itu pula ia sudah merasa siap. Untuk sekarang biarlah semua mengalir sebagaimana air yang tidak tahu kapan harus berhenti. Niko suka sama aku? Tanya Amara. Bodoh sekali hantu ini. Sudah jelas dari ucapannya tadi bukan hanya suka, tapi Niko sudah benar-benar jatuh mencintainya. Enggak. Enggak kok gitu. Kenapa Niko udah suka sama? Gue sayang sama lo. Gue cinta sama lo, Amara. Ucap Niko cepat dan menekan. Amara tersenyum. Ia merasakan jantung milik Levia berdetak lebih cepat. Niko mau es krim lagi boleh? Niko mengangguk dan keduanya kembali ke kafe memesan es krim. Setelah itu Niko mengantar Levia kembali ke sekolah agar gadis itu tidak curiga yang macam-macam. Sementara Amara ikut dengan Niko ke rumah tentunya. Mus, menurut lo apa yang bikin cewek bisa kelepek-kelepek sama gue ya? Tanya Rama yang menarik turunkan kedua alisnya sok ganteng. Mustaqim mengamati dengan teliti dan pandangannya jatuh pada kumis baplang lu deh kayaknya. Tolol, gue gak punya kumis. Oh, berarti bukan bagian kumisnya yang baplang. Terus
pikir aja sorangan. Mus, gue serius, gue bingung. Cewek-cewek pada main callnya ke si Tio atau si Niko mulu. Padahal gue juga cakep ya. Mas, emang gue musang? Panggil Kim dong biar agak ke Korea-Koreaan. Tio rasanya jengah dengan kedua sejoli itu. Kenapa sih mereka berdua itu selalu saja berdebat tak jelas? Tidak bisakah sekali saja membicarakan hal penting dan berguna? Diem deh, gak usah banyak nanya sama gue. Gigi gue ompong satu gara-gara ribut kemarin. Tenang, mati satu tumbuh 1000, Mus. Gigi gue ompong satu terus jadi lagi 1000 gitu. Serem monyet. Lu berdua bisa diem gak sih? Keduanya langsung menutup mulut rapat-rapat melihat peringatan maut dari Tio. Manusia es itu memang luar biasa galak. Selain dingin, omongannya bisa langsung menembus usus 12 jari. Si Niko mana? Tak mendapati jawaban dari kedua temannya itu, Tio mengepalkan tangannya emosi. Jawab bangsat, kenapa pada diem? Lah tadi lu suruh kita diem, yo. Sialan, benar juga kata Rama. Gak guna lu berdua. Tio mengambil satu batang rokok dari tempatnya, kemudian membakarnya dan menghisapnya pelan. Mustaqim dan Rama saling bertatapan melihat keanehan Tio. Dia sendiri yang tadi memerintahkan untuk diam. Giliran keduanya diam, malah sekarang mengumpat bahwa keduanya tak berguna. Sehatkah begitu? Kok aneh aku ada di depan gerbang sekolah, sementara ini udah jam 3 sore. Masa aku di sini dari tadi? Levia gadis itu merasakan kepalanya sakit dan mendapati keanehan dirinya yang ada di depan gerbang sekolah. Padahal ia mengingat jelas bahwa tadi ia sedang membereskan buku-bukunya untuk keluar kelas dan pulang. Pak Satpam menghampiri Levia. Ada apa dek, kok kayak bingung gitu? Enggak pak, kalau gitu saya permisi ya. Ya deh, hati-hati ya di jalan. Levia mengangguk dan tersenyum. Ia kemudian bergegas pergi menuju angkutan umum di halte. Karena ini sudah sore, terpaksa saja Levia berjalan sepanjang sudut jalan untuk sampai di rumahnya. Ketika sedang berjalan, seseorang turun dari motor. Naik. Levia mendongakkan kepalanya dan terkejut saat melihat pria yang ada di hadapannya saat ini. Kak Niko? Budak. Tapi kak aku... Naik goblok. Niko benar-benar kesal dengan gadis cupu di hadapannya ini. Jika bukan karena rasa kasihan dan bentuk terima kasih sebagaimana gadis itu telah meminjamkan tubuhnya pada Amara, demi apapun Niko tidak akan melakukan hal ini. Amara sekarang ada di rumah Niko. Hantu cantik itu sedang tidur pula setelah Niko mengatakan bahwa ia mau pergi ke markas ada urusan dan tidak memperbolehkan Amara ikut. Syukurlah Amara adalah pacar yang pengertian. Dia benar-benar tidak mengikuti Niko. Dibentak seperti itu, Levia ketakutan bukan main. Ia terpaksa menaiki motor gede milik Niko. Duduk di bagian belakang dengan ekspresi tegang. Niko melajukan motornya dengan kecepatan yang biasa ia gunakan. Tapi sepertinya itu terlalu ngebut menurut Levia yang tidak pernah naik motor gede. Kak, bisa pelan-pelan gak? Rambut aku berantakan karena mata sakit. Niko tak menghiraukannya karena ia memakai helm dan tidak mendengar apa yang gadis itu katakan. Rumah lu di mana? Aku gak lapar kak, aku mau langsung pulang aja. Gue gak nanya lu melihara binatang tolol. Kak sumpah aku gak lapar, aku mau pulang. Karena Niko kesal menghentikan motornya di pinggir jalan, ia membuka helm kemudian turun dan menatap kesal gadis yang ikut turun juga dari motornya. Kenapa kak? Rumah lu di mana? Gue nanya itu dari tadi. Kenapa lu jawab lain? Lah kakak nawarin aku buat makan dulu di pinggir jalan. Aku gak lapar kak, aku mau langsung pulang aja. Niko kembali memakai helmnya menumpangi motornya lagi. Loh kak, aku gimana? Balik sendiri? Apa? Enggak kak, aku gak mau. Aku gak tahu ini di mana. Gimana kalau aku nyasar? Dari tadi lu tinggal sebut aja di mana rumah lu. Bukannya ngomong terus kayak nenek lampir. Capek gue lama-lama. Iya maaf.
Rumahku di Gang Medeka seberang apotek Senjaya. Naik. Levia langsung naik ke atas motor Niko. Galak banget Kak Niko, tapi ganteng banget juga. Niko mendengar apa yang gadis itu katakan walau hanya dalam hatinya. Baginya gadis yang memujinya tampan itu adalah kewajaran sebab memang Niko tampan. Mau bagaimana lagi? Rama sibuk memotret Mustaqim yang sejak tadi narsisnya gak ketulungan. Coba sini gue lihat hasilnya. Mustaqim meraih ponsel miliknya kemudian tersenyum puas dengan hasil potretan Rama. Anjay, ganteng juga aing. Kirim ke WA gue, Mus. Buat apaan di? Jangan-jangan lu ngebayangin gue yang enggak ya? Mau gue share ke grup jual beli musang. Mustaqim melempar bekas kaleng minuman pada Rama. Sialan sekali pikirnya, ganteng-ganteng begini dikirim ke grup jual beli musang. Yang bener aja. Cakep dikit kayak grup janda misalnya, ya kali aja ada yang nyantol. Niko baru aja sampai ke markas. Dari tampangnya ia benar-benar memendam rasa kesal terhadap seseorang. Yang sudah pasti itu adalah Levia. Bagaimana tidak, rumah gadis itu banyak sekali belokan setelah masuk gang. Ditambah hampir saja Niko menabrak tiang listrik jika saja ia tidak buru-buru ngerem. Muka lu kenapa? Ganteng. Narsis juga loh. Niko mendelik ya, kemudian ikutan duduk di antara teman-temannya, mengambil gitar dan mulai memetik senar asal. Karena kesal Niko memainkannya asal, terlihat marah tidak jelas. Langsung saja dia merebut gitar dari tangan Niko, membuat pria itu sedikit jengkel. Lu kenapa sih? Gak apa-apa. Sini yuk, biar gue yang main gitar. Rama mengambil gitar itu dari tangan Tio dan ia memulainya. Asik sekali Mustaqim dan Rama menyanyikan lagu dari Kangen Band dengan judul Yolanda itu. Sementara Niko maupun Tio mereka asik dengan kegiatan main ponsel masing-masing. Lu berdua gak ikut nyanyi? Gak. Anjay, lagi mabar nih kayaknya. Nobar. Wih, nobar apa nih? Nobar yang aneh-aneh lu ya? Nobar opini-opini wisuda. Goblok, TK aja gagal lulus sudah wisuda aja dia. Rama sedikit geram. Niko tertawa mendengar teman-temannya itu percaya aja dengan candaannya. Sementara Tio sih sejak tadi datar-datar aja. Memang tidak salah jika Niko datang ke markas. Mereka selalu membuat Niko terhibur dengan kebobrokan masing-masing. Gimana sama Avatar? Kita cuma harus jebak mereka. Gerakin semua anak Bavro. Lu semua pasti ngerti apa yang bakal dilakuin. Ram, lu ngerti? Kagak, lu? Ya sama. Jangan pergi. Teriak amarah. Ia dikejar oleh makhluk aneh berkepala dua sementara badannya hanya satu. Sejak ikut-ikutan ke tempat di mana Niko bersekolah, Amara sering didatangi makhluk aneh itu yang entah dari mana. Dari sekian banyak makhluk gaib, sepertinya hanya satu makhluk gaib itu yang tidak berhenti mengejar-ngejar Amara. Stop, jangan mendekat. Amara nampak panik, tapi jika ia terus terbang mencari tempat persembunyian, makhluk mengerikan itu malah semakin mengejarnya. Ayolah untuk imut, aku menyukaimu. Apa kamu gak pernah berkaca ya? Kamu itu aneh, menyeramkan. Bau busuk, aku gak suka sama kamu. Jika aku memperlihatkan wujud manusiaku, kamu akan sangat terpikat pastinya. Sayangnya aku dikutuk jadi siluman berkepala dua seperti ini. Hantu imut, siapa namamu? Biar aku lebih mudah menyapamu. Kamu dengar baik-baik ya. Aku udah punya pawang, dan kalau kamu lihat dia, kamu pasti bakalan langsung insecure. Tidak ada kata insecure untukku, hantu imut. Aku yang paling tampan. Kamu boros kepala aja dua, apalagi cewek. Hantu-hantu lainnya berada di sekolah itu tertawa mendengar apa yang Amara katakan. Mereka tak berani menolong Amara karena memang sudah menjadi persetujuan bahwa apapun yang terjadi,
Mereka tetap masing-masing tidak ada hantu solid, sebab mereka tidak memiliki hati nurani. Kalau kamu tidak ingin bersamaku, maka aku akan selalu mengejarmu, hantu imut. Amara terbang berlari menghindari makhluk itu. Ia mencari keberadaan Niko pada setiap tempat yang ada. Namun pria itu tidak ada juga, padahal tadi jelas Niko memarkirkan kendaraannya di tempat parkir sekolah. Niko, tolong aku. Hantu imut, jangan bertingkah. Semakin kau bertingkah, semakin aku menyukaimu. Gila ya. Amara mengatakan bahwa siluman itu gila. Bisa-bisanya secara tidak tahu diri mengejar-ngejar Amara dan meminta suatu ikatan kebersamaan. Memangnya Amara hantu apaan? Biar hantu dia setia, tidak akan mengkhianati Niko kekasihnya. Apalagi jika selingkuh hanya aneh begitu. Amit-amit deh pikirnya. Niko pria itu berada di toilet wanita yang menolong Levia yang kena bully oleh para murid perempuan yang seangkatan dengannya. Kok maaf, kita... Ucapan Laras terhenti saat mendapatkan pelototan maut dari Niko. Lu tahu akibatnya. Niko menarik tangan Levia pergi dari sana. Demi apapun Levia merasakan getaran aneh. Jantungnya berpacu lebih cepat, terutama wajah Niko selalu berhasil membuat seolah tergila-gila. Ganti baju lo. Tapi aku enggak, Bu. Ada di kamar itu. Kalau yang Niko pakai menyala secara tiba-tiba, penglihatan Niko mulai bekerja. Amara. Amara meringkuk ketakutan di pojokan, padahal ia bisa saja menghilang saat itu juga, tapi ia menunggu kedatangan Niko untuk menolongnya. Siluman berkepala dua itu menghilang saat Niko sudah menerobos pintu perpustakaan dan mencari keberadaan Amara. Amara. Saat berjalan ke pojokan, ia langsung mendekat memeluk hantu itu erat dalam ketakutannya. Padahal Amara juga hantu, kok bisa takut sesama makhluk lain? Amara melepas kasar pelukan Niko. Kamu kemana? Aku cari kamu, panggil kamu gak ada. Maaf. Aku tanya kemana, bukan maaf. Ada urusan lo, gak apa-apa kan? Gak apa-apa gimana, Niko? Aku dikejar-kejar siluman dan dia selalu ngajak aku buat sama dia. Kamu di mana pada saat aku butuh kamu? Amara benar-benar marah, emosinya meluap-luap tidak terkontrol. Niko diam, ia tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya bahwa ia menolong Levia. Bisa-bisa si hantu cantiknya ini akan semakin marah padanya. Tangan Niko perlahan bergerak meraih tangan Amara, walaupun pada akhirnya ditepis juga. Maaf. Aku tanya kamu dari mana kok? Kenapa maaf-maaf terus sih? Kayak habis Idul Fitri aja. Ada hal yang harus lo tahu dan gak. Ya udah gini aja, aku pergi, gak akan temuin kamu lagi. Urus aja hidup kamu sendiri, kita masing-masing aja. Lagian kan aku hantu, gak bisa berharap lebih bahwa kamu akan selalu sama aku. Percuma kan kita sama-sama. Jangan. Niko menarik tangan Amara. Ia tidak akan biarkan hantu itu pergi meninggalkannya. Ia tidak bisa bayangkan akan sefrustasi apa dia tanpa Amara. Kamu aja begini, Niko. Gak mau jujur sama aku. Kamu dari mana sih? Apa kamu gak dengar aku nyari kamu? Aku berkali-kali sebut nama kamu, minta pertolongan kamu, tapi kamu gak ada sama sekali. Gak harus gimana? Gak tahu, aku capek, mau pergi. Silumannya kayak gimana? Niko mengalihkan agar pertengkaran keduanya tidak terus-terusan berlanjut. Amara diam saja tak menjawab. Ra, diam. Cakepan gue apa silumannya? Gak ada, dua-duanya jelek. Masa sih? Amara membuang pandangannya ke arah lain, namun Niko lagi-lagi menariknya agar berhadapan dengannya. Keduanya saling berhadapan, bertatapan penuh penghayatan. Amara benar-benar tidak bisa lepas dari pandangannya, di mana wajah Niko begitu tampan terlihat di depan mata. Katakan bagaimana bisa Amara menolak pesona Niko, lelaki itu benar-benar tampan. Niko, jangan lihatin aku kayak gitu. Amara gugup, ia benar-benar tidak sanggup untuk marah terlalu lama pada Niko. Kenapa? Dikecuplah bibir Amara cukup lama, lalu beralih menatap kembali hantu cantiknya itu. Jangan marah lagi ya sayang. Apa? Apanya? Tadi kamu bilang apa? Jangan marah lagi.
kalimat terakhirnya. Sayang. Niko, aku kayaknya besok-besok mau marah terus deh biar dipanggil sayang sama kamu. Niko terkekeh dengan tingkah amarah hantu itu memang selalu saja cantik dalam ekspresi seperti apapun. Niko ada di lapangan melangsungkan kegiatan olahraga, padahal ia paling malas harus melakukan kegiatan yang menurutnya tidak berguna ini. Tapi karena dipaksa oleh ketiga teman-temannya, ia terpaksa mau. Niko, kamu hebat ya main volleynya tadi. Ucap Amanda. Gadis itu menghampiri Niko saat Niko duduk di pinggir lapangan setelah selesai bermain voli. Niko tidak menanggapi, jangankan menanggapi, melirik saja tidak. Niko, kamu haus nggak aku bawain minum nih? Kamu mau? Mending buat gue aja ndak. Gue gak nawarin buat lo. Ini buat Niko. Niko gak akan mau nerima pemberian lu, jadi daripada mubazir, mending buat gue sini. Dasar musang gila gak tahu diri. Musang gak tuh? Bangsat lu, Ram. Ya Amanda, nama gue Mustaqim. Panggil gue Kim biar ke Korea-Koreaan. Gini-gini juga gue banyak yang ngerebutin. Cewek kayak lu mah gak ada apa-apanya. Nih botol minumnya, gak butuh gue. Iya, gak butuh. Airnya udah lu minum habis. Dasar musang gila. Setelah itu Amanda pergi dari hadapan keempat geng mafros itu. Yo, cewek yang lu posting di IG siapa tuh? Lah emang ada? Mustaqim kepo yang langsung mengecek lewat Instagramnya. Anjrit, beneran ada. Gila, cakep bener. Siapa yuk? Nabila. Yes, batu punya pacar nih. Adik gue. Adik. Dia mengangguk sebagai jawaban. Lah, kenalin apa yuk ke gue? Apa nama IG-nya? Ogah gue cemplungin adek gue sama kecebong kayak lu pada. Niko tertawa kecil mendengar ucapan Tio, sementara Rama dan Mustaqim diam seketika mendapatkan jawaban menyakitkan secara langsung dari teman yang mereka harapkan menjadi kakak ipar kelak. Yo, baliknya gue main ya ke rumah lu. Rumah gue gak menerima pendosa. Mampus lu. Yo, kalau gue ahli surga boleh kan? Rumah gue juga gak menerima ahli kubur. Bangsat lu yuk. Tio tertawa, begitupun dengan Niko. Momen seperti ini langka memang, karena kedua es batu itu jarang tertawa jikalau tidak ada hal yang sangat lucu. Dari seberang sana ada Levi yang memperhatikan Niko. Semenjak Niko menolongnya kedua kali, gadis itu malah jadi diam-diam kepo dan selalu ingin melihat lagi wajah Niko walaupun dari kejauhan. Apa aku suka ya sama Kak Niko? Tapi emangnya pantas aku yang miskin suka sama cowok terpandang kayak Kak Niko? Bahkan yang cantik dan populer aja ditolak, apalagi aku. Jangan mimpi kamu, Levia. Berhenti. Kamu mau aku bunuh, ha? Makin kesini makin kesana ya kamu. Demi apapun Amara tidak tahan lagi terus-terusan harus menghadapi siluman berkepala dua itu. Tapi anehnya jika ada Niko, siluman itu tidak muncul. Bagaimanapun Amara ini hantu tahu diri, ia tidak mungkin 24 jam harus selalu mengikuti kekasihnya itu. Baik di sekolah maupun di luaran, siluman berkepala dua itu tidak henti-hentinya mengejar Amara. Hus, pergi kamu. Aku bukan binatang yang bisa kamu usir seperti itu, hantu imut. Kenalkan, namaku Joko. Joko sembung bawa golok. Cakep. Aku gak lagi pantun. Aku Joko, aku sebenarnya tampan kok. Apa kamu mau lihat wajah tampanku? Gak penting. Tapi kalau kamu maksa ya udah deh. Bukannya terkagum-kagum, Amara malah biasa saja. Di matanya Niko lebih tampan dari siapapun laki-laki yang ada di muka bumi ini. Hei, apakah kau tidak tertarik?
Siluman itu kembali memperlihatkan wujud silumannya. Ia tidak bisa bertahan lama memakai wujud sejak dimana ia masih menjadi manusia, karena dirinya telah diikat kuat oleh rantai yang membelitnya sampai terjebak menjadi siluman seperti sekarang. Enggak. Kenapa kamu bisa jadi siluman? Panjang ceritanya. Pada intinya aku bisa kembali jadi manusia apabila ada manusia yang bisa melihatku lalu menyukaiku dan menciumku. Namun sampai detik ini aku tidak menemukan manusia itu. Amara mengangguk saja. Ia mengalihkan pandangannya, tidak ingin melihat wajah asli siluman di sampingnya itu, karena saat jadi siluman, pria di sampingnya itu sangatlah mengerikan. Kamu suka makan apa? Memangnya penting buat kamu? Apa kau suka darah, daging, atau... Enggak, aku suka makanan manusia. Bahkan aku suka meminum susu layaknya manusia. Oh iya, aku boleh minta satu permintaan? Tentu saja, katakan apa? Jauh-jauh deh, aku gak suka kamu terus-terusan ngejar aku. Aku ketakutan. Larangan adalah perintah. Nico mengelusuri Amara. Hantu cantik itu sedang merajuk manja. Terlebih lagi mulutnya tidak berhenti mengatakan banyak hal tentang siluman berkepala dua itu. Bahkan ia memperagakan bagaimana siluman itu berbicara padanya, menakutinya. Lucu, kata itu yang tersirat dalam pikiran Nico. Niko, kamu kok diam aja? Gak mau bilang apa gitu? Terus? Ya terus ternyata siluman itu namanya Joko. Dia liatin wujud manusia dia, ganteng sih lumayan. Mendadak wajah Nico berubah agak kesal. Ia tidak suka apabila kekasihnya itu memuji pria lain. Tapi gantengan kamu lah. Mendadak kepala Nico sakit sekali. Ia mulai mendapati penglihatan masa sebelumnya lagi. Mengapa masa lalu itu selalu terngiang dalam pikirannya begini sih? Terlihat jelas di mana keduanya berbincang, berciuman. Tapi rupanya Nico baru mendapati penglihatan bahwa si pria bukanlah manusia. Jadi cewek itu pacaran sama hantu. Begitulah pikirnya, sekarang telah mendapati segala hal yang sepertinya ada kaitannya dengannya. Niko, kamu ngelamun? Itu, kau udah meluknya? Masa mau aku peluk terus? Aku bosan tahu Niko. Bosan meluk gue? Bukan, aku bosan di rumah. Kita jalan-jalan yuk ke taman safari. Gimana caranya? Nanti orang-orang beranggapan gue gila karena berpikir gue ngomong sendiri. Aku udah tahu rumah Levi ya. Aku mau ke sana dan rasukin tubuh dia. Kamu tunggu di depan gang aja. Alamatnya di Gang Mede. Kamu tinggal ke sana, nanti kita main ke taman safari, mau ya? Nico mengangguk saja. Ia juga ingin merasakan bagaimana rasanya berjalan bersama seorang pasangan. Dipandang bucin oleh orang-orang dan terlebih lagi memperlihatkan bahwa dirinya sangat mencintai pasangannya. Walaupun Amara bukanlah manusia dan yang orang-orang lihat adalah Levia. Keduanya benar-benar sekarang berada di taman safari dengan Amara yang memakai tubuh Levia. Meskipun begitu, mereka terlihat bahagia. Niko, lihat deh, monyetnya aneh tahu. Aneh kenapa? Banyak bulunya. Kan namanya monyet. Ya banyak bulunya lah. Mantan aku enggak kok. Lu punya mantan? Mantan aku kayak monyet. Berarti lu pernah pacaran sama monyet? Kelakuannya kayak monyet, suka gelantungan di mana-mana alias ngasih harapan di mana-mana. Kesana nempel, kesini nempel. Gelak tawa keluar dari mulut Nico. Selain lucu dengan cerita yang Amara bagikan untuknya, ekspresi hantu itu lucu sekali. Ketawa bener tau. Nico menatap lekat Amara, namun kali ini ada yang berbeda. Ia melihat dua wajah sekaligus, kadang-kadang seperti Amara, kadang-kadang lagi seperti Levia. Cantik saat melihat wajah Levia dengan seksama. Tanpa sadar Nico memuji wajah gadis itu walaupun dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Niko, aku pengen kasih makan panda, yuk ke sana. Ia merengek. Nico menuruti saja. Kemana punya Amara mau, Nico menurut.
Belakangan ini kepala aku suka pusing dan aku suka ada di tempat-tempat yang justru gak pernah aku pikirkan. Menurut kamu aku kenapa ya, Re? Tanya Levia pada teman sebangkunya sekaligus teman barunya di kelas, namanya Rere. Lo mau kaya kali, Vi? Biasanya kalau keseringan pusing kepala itu ciri-cirinya mau kaya raya. Ya ampun, padahal Levia sudah serius sekali menunggu jawaban temannya itu. Dan setelah mendapati jawabannya, ia malah semakin pusing kepala. Vi, karena lo mau kaya raya, nanti bagi hasil ya. Gue kan udah bantuin mikir. Levia memijit pelipisnya pelan, ingin rasanya ia berkata kasar, tapi spek lemah lembut sepertinya itu tidak pantas berbicara kasar. Kamu udah nyalin PR-nya? Tanya Levia mengalihkan pembicaraan. Jika terus menanggapi persoalan tadi, ia merasa gila. Belum, bentar ya. Rere melanjutkan kembali kegiatannya menyalin PR yang belum ia kerjakan. Meja kelas tempat Levia dan Rere belajar digebrak oleh seorang murid perempuan yang entah tidak Levia kenal. Lu berani deketin Niko? Lagi-lagi soal Niko, mengapa banyak sekali yang sering melabrak Levia seperti sekarang ini? Yang kemarin-kemarin bahkan sampai keluar dari sekolah karena Niko bertindak tegas. Tapi sekarang siapa lagi? Saking banyaknya digemari para wanita, mereka teramat posesif terhadap Niko. Dan berpikir siapapun yang memiliki hubungan khusus dengan Niko, maka akan mereka beri peringatan. Maaf kak, aku sama sekali gak ngerti. Apa maksud kakak? Lu gak ngerti atau pura-pura bego ah? Lu denger baik-baik ya. Jangan berani deketin Niko karena dia incaran gue. Amanda, ya gadis itu adalah Amanda. Levia mengetahui nama Amanda dari name tag yang dia pakai. Baru inceran kan, bukan pacar lu? Kenapa lu sewot banget kalau Niko deketin temen gue Levia? Lu takut kalah saing? BTW tanpa bersaing pun kayaknya temen gue yang bakal menang. Rere berdiri menantang menatap sengit wanita di hadapannya itu. Re, udah. Diam, Vi. Ini orang harus dikasih tahu biar nggak sok kecantikan. Amanda menampar pipi Rere cukup kuat. Levia melahok tak percaya. Bahkan tangannya menutup mulut yang menganga. Lu siapa berani banget lu ngomong nada tinggi sama gue? Rere menampar balik Amanda dan membuat Levia semakin menganga saja. Bisa-bisanya keduanya bertengkar, padahal Levia yang seharusnya marah pada Amanda. Tapi bagi Levia sebuah pertengkaran tidak akan menyelesaikan masalah. Udah Re, Kak Amanda udah ya, aku minta maaf kalau aku salah. Tapi demi Tuhan aku gak ada hubungan apapun sama Kak Niko. Re, ayo kita keluar kerjain PR-nya di perpus saja. Maaf Kak, kita permisi. Vi, tapi dia udah berani kurang ajar tau Vi. Gue gak bisa diam aja dong. Rere berontak hendak mau melawan lagi Amanda, akan tetapi tenaga Levia berhasil menariknya keluar kelas. Sementara Amanda yang mengepalkan tangannya emosi. Ia tak terima atas tamparan Rere yang menurutnya kurang ajar. Awas lu berdua,